Di penginapan kota Chang'an, terlihat Mimi membawa sebuah makanan untuk salah satu tamu di sana yang bernama Ziqin. Tanpa Mimi sadari kalau ada seseorang yang telah melihatnya di sana. Di saat ia hendak menemui Ziqin, tiba-tiba Ziqin telah tewas di dalam kamarnya. Tentu saja hal tersebut membuatnya merasa sangat terkejut dan berteriak untuk meminta tolong kepada semua orang di sana. Melihat Chang'e dan Sun datang, pria itu seketika langsung menuduhnya dan menganggap Chang'e sebagai penyebab atas kematian Ziqin. Karena sebelum kejadian, ia tak sengaja melihat pelayan Chang'e yaitu Mimi memberikan sebuah makanan kepada Ziqin. Tak lama kemudian, terlihat Suyu beserta pasukan negara Tang menemui mereka dan mengatakan kalau ia akan mengambil alih dalam kasus tersebut, mengingat mereka saat ini berada di negara Tang dan sudah semestinya menjadi tanggung jawab negara Tang. Sesaat, Sin yang bersembunyi di sana tak sengaja melihat racun yang dipegang oleh Suyu dan menyadari kalau racun tersebut merupakan milik Mimi. Di luar, terlihat pria itu tetap saja memojokkan Mimi dan berniat akan membunuhnya di sana. Untung saja Sin datang tepat waktu dan berhasil mengagalkan tindakannya tersebut. Di sini, Sin berusaha untuk menyelamatkan Mimi dengan mengatakan kalau ia yang telah meracuni Ziqin. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang di sana merasa terkejut. 药确实是我的，我也的确。小可汗，这位侍女从窒息的房间里走。指使这位漠北侍女暗杀窒息。此案疑点重重，我们。 Sementara itu, Li Cheng yang mengetahui Mimi telah gagal dalam tugasnya, berniat akan menggunakan cara lain untuk menyingkirkan Chang'e. Singkatnya, di malam hari, Mimi meminta tolong kepada Chang'e untuk membantunya menemui Sin. Karena saat ini, Sin dalam pengawasan pasukan negara Tang dan sulit untuk bisa bertemu dengannya. Sesaat, Chang'e memberikannya sebuah plakat kerajaan negara Tang yang berguna untuk melewati pemeriksaan pasukan di sana. Ternyata maksud dan tujuan Mimi menemui Sin untuk memberitahukan kepadanya kalau ibunya Sin, yaitu Li Cheng, telah menyuruhnya untuk menyingkirkan Chang'e. Karena Li Cheng menganggap Chang'e merupakan penghalang baginya. Mendengarkan hal tersebut, Sin hanya bisa terdiam. Singkat cerita, terlihat Mujin merasa ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi di sana. Ia pun langsung menanyakan sesuatu kepada sang kaisar. Dan pada akhirnya, Mujin pun mengetahui kalau otak di balik semuanya ini adalah Li Cheng. Menyadari ada seseorang yang hendak ke sana, Mujin dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, Seng Qin tak sengaja mendengarkan pembicaraan Chang'e dan Qian, yang dimana Qian menyebut nama Chang'e yang merupakan seorang mantan putri negara Tang. Mengetahui informasi itu, Seng Qin dengan cepat menemui Li Cheng dan memberitahukan informasi tersebut kepadanya. 想来这次不会走空，竟然将他送到了我的手。圣心，杨承会设法。谢公主天恩。是。Mujin berniat melihat kondisi Bu Zhen saat ini. Bu Zhen merupakan adik kandung dari Mimi. Namun di saat mereka yang hendak baru bertemu, tiba-tiba penasehat Sin mendatangi tempat tersebut dan membuat Mujin langsung bersembunyi di sana. 你想啊，你就是不真，你还是我姐姐的朋友。自然不会。Setelah penasehat Sin pergi, Mujin mengatakan kepada Bu Zhen untuk tidak mencemaskan kondisi Mimi, karena Mimi, kakaknya itu saat ini baik-baik saja. Ternyata kedatangan Mujin di sana telah diketahui oleh penasehat milik Sin, sehingga membuat Mujin tertangkap di sana.
救你。 Sementara itu, Sun yang sangat menyukai Chang'e berniat akan melamarnya. Namun Chang'e yang mendengarkan hal itu merasa bersedih karena Sun belum sempat bertemu dengan ibunya. Setelah mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Sun mendatangi makam ibu dari Chang'e. Ternyata maksud dan tujuannya datang ke sana ingin meminta doa restu terhadapnya, meskipun ibu Chang'e saat ini telah tiada. 与长歌有3里，与长歌分离以来，这世间就再无孙相成为长歌的牵挂。2，孙自幼是特勤，但也有信心保护。3，想要的不过是一份安宁，应该也是您的心愿吧。 Dan terlihat Sun meletakkan sebuah surat di sana, dan surat itu merupakan surat lamaran. Di lain sisi, terlihat Seng Qin mencoba mengajak Chang'e pergi ke sebuah tempat dengan alasan kalau Qian ingin menemuinya di tempat tersebut. 如此私隐之事告诉小人，足见和殿下随时都能取小人的头颅。 Di saat Mimi hendak menemui Chang'e, tiba-tiba ia tak melihat Chang'e di sana dan menyadari kalau semuanya ini berkaitan dengan Li Cheng yang selalu berusaha untuk menyingkirkannya. Namun, Mimi yang takut terhadap Li Cheng mencoba untuk menutupi hal tersebut kepada Sun. Terlihat, Seng Qin berhasil membawa Chang'e ke tempat tersebut. Akan tetapi, Chang'e mulai merasa curiga kepadanya karena ia tidak melihat Qian di sana dan menyadari kalau anak itu telah menjebaknya. Di saat Chang'e yang hendak mengejarnya, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa pasukan di sana dan ia pun berhasil ditangkap oleh mereka. Sementara itu, Mimi yang tak bisa lagi menyimpan rahasia tersebut langsung mengatakan kalau Chang'e telah diculik oleh Li Cheng. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat Sun mendatangi kediaman Li Cheng dan memintanya untuk segera memberitahukan keberadaan Chang'e saat ini. Namun Li Cheng mengatakan kalau ia tidak ada kaitannya dengan hilangnya Chang'e saat ini. Namun siapa sangka Mimi tiba-tiba menusuk Sun di sana. Ternyata mereka berdua telah merencanakan hal tersebut, karena hanya dengan cara itu, Mimi bisa mendapatkan kepercayaan dari Li Cheng lagi, dan bisa memberitahukan kepadanya tentang keberadaan Chang'e saat ini. Meskipun Mimi kini harus berada di kediaman Li Cheng, dan melayani semua keinginan Xin di sana. 你一直在替阿娜做事，今晚伺候我睡觉。 Sesaat, Mimi mengatakan hal yang sebenarnya kepada Xin, kalau Li Cheng telah menculik Chang'e, dan berniat akan menjadikannya sebagai alat untuk membuat Ximin menyetujui semua permintaannya. Mendengarkan hal tersebut, Xin tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia bisa belum mempercayai semua perkataan dari Mimi mengenai ibunya. Namun, di saat Li Cheng dan salah satu pasukannya sedang membahas masalah penculikan Chang'e, Xin tiba-tiba tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Tentu saja hal tersebut membuat Xin merasa marah, yang dimana tuduhan Mimi selama ini terhadap ibunya ternyata benar. Di lain sisi, akhirnya Mimi telah mengetahui keberadaan Chang'e, dan ia pun dengan cepat menemui Sun untuk memberikan informasi tersebut. Sesampainya di sana, Sun yang marah langsung menyerang mereka semua, dan berhasil menyelamatkan Chang'e di sana. Namun di saat Seng Qin yang hendak melarikan diri, Sun tanpa berpikir panjang langsung membunuhnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di waktu bersamaan, Su Yu datang ke sana karena ia mendapatkan informasi dari Mimi, dan sesaat ia melihat Sun dan Chang'e pergi menggunakan kuda. Keesokan harinya, Su Yu mendatangi kediaman Sun dan berniat akan membawanya atas tuduhan pembunuhan yang melibatkan salah satu pelayan milik Qian. 是个敢做敢当的汉子。好，不过我 Di sini, Sun tiba-tiba membongkar identitas aslinya yang merupakan pemimpin dari pasukan elang di negara Asuna. Ternyata, sebelum menemui Su Yu, Sun telah memiliki sebuah rencana untuk membuat Li Cheng juga terseret dalam kasus tersebut.
Maka dari itu ia menyebut nama Li Cheng sebagai otak dari pembunuhan saat itu. Singkat cerita, Chang'e merasa kalau aliansi yang telah ia rencanakan akan terancam gagal karena satu pihak perwakilan suku mencoba untuk menghasut mereka semua di sana dengan mengatakan kalau negara Asuna akan menyerang negara mereka. Padahal semuanya itu hanyalah akal-akalan dari Li Cheng saja. Xinchi menemui mereka. Tentu saja hal tersebut membuat mereka merasa terkejut karena mereka mengira Xinchi telah mati. Dan bagaimana mungkin Xinchi bisa hidup kembali? Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Chang'e sebelumnya, yang meminta Mimi untuk berpura-pura membunuh Xinchi, agar Li Cheng dan anak buahnya dapat mempercayai Mimi. Semua itu ia lakukan hanya semata-mata demi keselamatan Bu Zhen saat ini, yaitu adik dari Mimi yang berada di tangan Li Cheng. Sementara itu, Li Cheng yang mengetahui kalau Xinchi masih hidup, merasa sangat marah kepada Mimi, yang telah berbohong kepadanya. Ia pun berniat akan membunuh Bu Zhen. Terlihat, Xinchi menemui semua tamu negara ataupun suku di sana. Melihat kedatangan Xinchi, tentu saja membuat mereka semua merasa terkejut, karena ia mengira kalau Xinchi telah mati. Xinchi membawa seseorang yang merupakan dalang di balik pelaku yang ingin merusak aliansi tersebut. Ia pun bercerita kalau waktu itu Chang'e sempat menghampirinya dan mengatakan kalau ia hendak dibunuh melalui racun. Chang'e lalu memberikan sebuah obat yang mirip dengan racun, yang apabila ia memakannya, ia akan terlihat seakan-akan mati. Hal itu dilakukannya untuk melihat siapa dalang di balik orang yang ingin merusak aliansi tersebut. Keesokan harinya, Mimi datang menghampirinya dan memberikan makanan. Ia pun mengecek makanan tersebut dan ternyata benar. Setelah dicek, makanan di sana mengandung racun. Ia pun memakan obat pemberian dari Chang'e agar ia terlihat mati. Ia pun menyadari kalau seseorang sedang mengawasinya saat itu. Setelah memakan obat dari Chang'e, ia pun seketika tewas di sana. Dan obat pemberian Chang'e ini dapat membuat seseorang terlihat tewas, namun hanya setengah hari. Dan setelah itu ia akan sadar kembali. Dan dalang di balik semuanya ini adalah orang yang berada di sana yang merupakan pelayan dari Li Cheng, yang berusaha ingin menghancurkan aliansi mereka kepada negara Tang. Chang'e bercerita kalau Mimi telah diancam oleh Li Cheng dan disuruh untuk meracuni Xinchi. Chang'e sengaja menyuruh Mimi melakukan tugas yang diperintahkan oleh Li Cheng agar terkesan Mimi telah melakukan tugasnya. Singkatnya, di malam hari, Ho dan Chang'e hendak menemui Lian, namun mereka tidak menemukan keberadaannya. Sesaat, Chang'e melihat sebuah surat yang memintanya untuk bertemu di kedai teh. Mereka berdua pun langsung pergi ke sana. Sesampainya mereka di kedai teh, ternyata Lian sudah disandra oleh anak buah Li Cheng. Ia meminta plakat ikan, dan plakat itu merupakan tanda kalau seseorang merupakan pasukan dari negara Tang. Ia menginginkan barang tersebut agar ia bisa masuk dengan bebas ke negara Tang. Chang'e pun mau tak mau melemparkan plakat tersebut. Lian dengan cepat mendorong pria yang menyanderanya itu, dan Ho berhasil melumpuhkan pria tersebut. Keesokan harinya, Ho menemui ayah angkatnya. Di sana ia dibawa ke tempat papan nama yang merupakan leluhur dari Tuan Du. Ternyata Tuan Du hendak meresmikan Ho sebagai anak kandungnya. Seketika, Ho menangis bahagia karena ia akhirnya diangkat menjadi anak kandung oleh Tuan Du dan resmi menyandang marga Du, meskipun dirinya merupakan anak angkat. Tuan Du melakukan itu karena ia ingin mengangkat status Ho agar bisa bersanding dengan Lian yang merupakan putri negara Tang. Di lain tempat, Chang'e membawa orang yang hendak membunuh Lian tadi malam. Ternyata orang itu bernama Ya Cheng, salah satu pelayan setia milik Li Cheng. Di sanalah Chang'e membongkar semua identitas milik Li Cheng yang hendak menghancurkan aliansi. Dan Ya Cheng, pelayannya tersebut hendak membunuh Lian, putri negara Tang. Seketika, Li Cheng terdiam dan tak bisa mengelak lagi karena semua bukti sudah mengarah kepadanya. Lalu tak lama kemudian, Su Yu sebagai utusan negara Tang menyampaikan pesan dari Ximin.
selaku Raja Negara Tang. Pesan itu mengatakan kalau Simin akan beraliansi dengan semua suku dan negara kecuali negara Asuna, dan Simin akan melindungi suku dan negara mereka apabila terjadi peperangan. Semua orang yang berada di sana menjadi senang dan lega karena suku dan negara mereka akhirnya mendapatkan perlindungan dari negara Tang. Li Cheng akhirnya terpojok dengan situasi di sana. Namun siapa sangka, Mimi tiba-tiba berkhianat dengan membuka identitas asli Chang'e yang merupakan putri dari negara Tang, dan Chang'e bukanlah putri dari Gurun Utara. Mimi sengaja mengatakan itu karena ia sudah diancam oleh Li Cheng karena adiknya telah disandra dan hendak dibunuh. Karena identitas Chang'e telah ketahuan, akhirnya semua orang lagi-lagi mengurungkan niatnya untuk beraliansi dengan negara Tang. Suyu sebagai penegak hukum di negara Tang terpaksa menangkap Chang'e dan membawanya pergi dari sana. Setelah mengatakan kebenaran tersebut, Mimi seketika menangis. Suyu lalu menemui Simin dan mengabarkan kalau identitas Chang'e sudah ketahuan oleh publik. Simin menjadi khawatir mengenai hal tersebut dan ia akan tetap melindungi Chang'e dari ancaman negara Asuna. Maka dari itu, ia akan mengadakan rapat dengan semua suku dan negara untuk membersihkan nama Chang'e. 大唐绝不会让。 喂， 竟敢袭击我！ Di penjara, Sun hendak dibunuh oleh para pengawal di sana, dan Qian hendak membunuhnya karena ia menganggap Sun telah membunuh Seng Qin yang merupakan temannya. Sun hanya diam karena baginya sangat mudah mengalahkan pengawal di sana meskipun kaki dan tangannya telah dirantai. Qian dengan sok berani hendak membunuh Sun, namun ia dihentikan oleh Suyu. Di sanalah Suyu menceritakan fakta yang sebenarnya, kalau Seng Qin merupakan anak buah dari Li Cheng yang sengaja mendekati Qian agar bisa membunuhnya. Semua bukti sudah dikumpulkan dan Seng Qin memang bersalah. Qian yang mendengarkan hal itu akhirnya telah sadar kalau ia membela teman yang ternyata hendak membunuhnya. 陛下想亲自见特勤一面。 Lalu setelah itu, Sun dibawa menghadap ke Simin. Simin sedikit kesal karena Sun tidak tunduk hormat kepadanya. Sun mengatakan ia tidak akan hormat kepada siapapun selain kepada ayahnya, yaitu Kaisar Negara Asuna. Simin sangat tertarik melihatnya dan mengajak Sun beserta pasukan elangnya bergabung dengan negara Tang. Apabila Sun mau melakukan itu, Sun akan bisa hidup bebas dengan Chang'e, dan Simin akan membiarkan apapun yang ingin Sun lakukan di luar sana. Yang diinginkan Simin hanya satu, yaitu ia ingin Sun memastikan keselamatan Chang'e. Namun Sun menolak permintaan dari Simin, dan ia tetap setia kepada Kaisar Asuna, dan tak mau pindah ke negara Tang. Masalah Chang'e, ia menjawab ia pasti akan menjaga keselamatan Chang'e meskipun mengorbankan nyawanya.